Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sambil duduk kasih senyuman kiri kanan saudara. Senyumnya jangan nanggung-nanggung dong, yang manis. Kalau udah tanya, udah manis belum senyumnya? Ya. Puji Tuhan, yang bersuka cita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Saudara, minggu yang lalu kita diajar dengan luar biasa oleh Bapak Rohani kita, pesan yang begitu spesifik yang saya percaya memberkati kita. Dan kalau kita cuma dengar tapi nggak melakukan, itu percuma. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita dengar dan kita melakukan, hidup kita pasti berubah. Katakan amin saudara. Kenapa? Karena firman itulah yang mengubah kehidupan kita. Yesus yang menjadi penuntun kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul What Do You See? Sama-sama katakan What Do You See? Tanya kiri kanannya, What do you see? Apa yang saudara lihat? Saudara, menyongsong tahun-tahun ke depan, kita perlu lebih lagi memiliki kepekaan bersama dengan Tuhan. Terutama dikatakan minggu yang lalu dan beberapa kali disampaikan bahwa 2033 adalah tahun yang signifikan bagi setiap kita. Karena itu kita harus mulai mengerti dan semakin sadar bahwa 2033 akan terjadi apa sih? Ya nggak tahu. Tapi yang pasti selalu ada tanda-tanda dan selalu ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Di mana pesan Tuhan akan disampaikan lewat mereka dan mereka akan memberitahunya, saudara. Signifikan buat orang Kristen, apa yang akan terjadi nggak tahu. Tapi kalau buat saya, lebih baik kita bijak seperti 5 gadis bijaksana daripada 5 gadis bodoh yang nggak mempersiapkan apapun. Yang mau katakan amin, saudara. Nah, saya mulai dari sini, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin saudara. Berapa banyak yang saudara percaya kita adalah imamat yang rajani? Lambaikan tangan saudara. Kita sering kali lupa, makanya saya mulai dari ayat ini dulu. Sering kali kita lupa, kita adalah imamat yang rajani. Saudara tahu imamat yang rajani apa? Dalam bahasa Inggris diterjemahkan seperti ini, royal priesthood. Sama-sama katakan royal priesthood. Royal priesthood bukan sebuah jabatan yang biasa, tapi itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Imamat yang rajani berarti kita ada di gereja, kita melayani dan cinta Tuhan. Kita berdampak di gereja, tapi kita juga berdampak di marketplace. Kita berdampak bagi banyak orang di tempat pekerjaan kita. Kita garam dan terang dunia. Itulah imamat yang rajani. Berapa banyak yang mau jadi imamat yang rajani yang luar biasa? Lambaikan tangan saudara. Diberkati untuk menjadi berkat. Bilang kiri kanannya, diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kita harus mengingat status kita bukanlah anak sembarangan, tapi imamat yang rajani. Nah, karena itu saudara, masuk ke tahun yang baru, kita dibawa dalam satu visi yang baru. Tahun kebangkitan dan kemenangan yang besar. Tapi sekarang kita mulai melihat menuju 2033. What are we seeing now? Apa yang sedang kita lihat sekarang? Menuju 2033. What's going on now? Tuh. Saudara, saya buat PowerPoint ini pakai satu aplikasi yang namanya Canva. Nah, bulan ini itu adalah Pride Month, di mana kaum LGBT merayakan bulannya. Nah, saudara, apakah gereja menerima? Pasti gereja menerima. Tapi Tuhan benci yang namanya dosa. Tapi kita tahu ini sudah menjadi perayaan di mana-mana. Dan bulan ini adalah mereka merayakan besar-besaran. Dan ketika saya buka canva.com, saudara buka aja nanti kalau mau buat presentasi dan segala macam. Di situ langsung keluar, we are celebrating Pride Month. Let's decorate with semua warna-warna yang ada. Dan yang menggelitik saya ada tulisan the future is queer. Itu cukup kaget. Queer itu adalah salah satu gender baru dan
Kalau di negara-negara maju saudara pergi udah ada toilet-toilet yang logonya bukan cuma pria dan wanita. Tapi memang jadi satu, sebelah kirinya pria ditempel gitu, sebelah kanannya wanita. Jadi yang masuk boleh apa? Bebas. Entah itu cewek atau cowok. Nggak tahu. Tapi yang pasti boleh masuk semuanya saudara. Nah, itu yang sedang kita lihat hari-hari ini, budaya yang semakin menjamur di mana-mana. Saudara kebayang nggak kalau anak SD buka canva.com untuk belajar membuat presentasi, tiba-tiba keluar yang seperti itu dan mereka nggak punya pengetahuan apapun. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini, semakin banyak yang menyesatkan dan semakin banyak juga yang tersesat. Ingat kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. In His image, sama-sama katakan in His image. Serupa dan segambar sama Tuhan. Alkitab jelas menulis, Allah pada mulanya menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Steve. Bukan kalau saya ganti lagi Sandra dan Hawa. No. Tapi laki-laki dan perempuan. Anak-anak muda berkata begini hari-hari ini, tapi makin kesini makin kesono katanya. Itu yang sedang kita lihat salah satunya. Budaya yang semakin menjamur seperti itu. Yang kedua, artificial intelligence yang makin mencemaskan kalau kata para pengguna TikTok. Semakin mencemaskan dan menggiurkan. Kenapa? Saudara, sekarang ada satu aplikasi untuk ngedit video, itu gampang banget. Kan minggu lalu udah dibahas banyak, saya cuma sekilas aja. Ada satu aplikasi baru lagi yang sudah dikeluarkan dan dia menggunakan artificial intelligence di dalamnya. Anda mau bikin video apapun, tinggal ketik komen. Mau efek laut, tinggal ketik ocean. Mau suara apapun, tinggal ketik. Mau efek apapun, mau color grading. Bahkan kalau yang suka editing video tahu color grading itu sangat sulit dan harus dipelajari. Tinggal diketik, selesai, jadi barang itu. Saudara, nggak perlu belajar-belajar lagi editing, semuanya tinggal ketik karena ada artificial intelligence. Saya coba download ChatGPT. Berapa banyak yang udah pernah download ChatGPT? Ada di tempat ini, Bapak Ibu? Ada? Ada atau nggak tahu? Atau nggak ada yang mau ngaku? ChatGPT adalah salah satu aplikasi. Anda mau ngetik apapun, cari artikel apapun di sana tinggal ketik. Saya coba iseng-iseng kemarin karena kan COB ulang tahun yang kedua. Saya iseng ketik kata sambutan oleh ketua panitia Yayasan COB dalam rangka ulang tahun yang kedua. Sedetail itu saya ketik enter, selesai langsung keluar semuanya. Kata sambutan yang bagus, bukan yang jelek. Dalam 1 sampai 5 detik, saudara. Keluar yang sangat-sangat bagus. Karena itu kita melihat bahwa teknologi semakin maju. Teknologi semakin luar biasa. Tapi akhirnya semakin mengerikan. Kenapa? Karena ternyata setelah saya coba, ternyata bikin ketagihan. Bikin ketagihan Bapak Ibu. Anda ketik aja apapun bisa keluar. Anak-anak sekolah gampang banget mau cari artikel, suruh bikin apapun gampang. Tinggal ketik selesai sekarang. Karena ada artificial intelligence. Robot semakin dikembangkan, saya ambil gambarnya Elon Musk dengan robotnya yang bernama Tesla Bot yang lagi dikembangkan. Nah mereka mengembangkan itu dengan cara mereka pasang sensor di badan manusia, mereka ngelakuin dulu dan itu tinggal ditransfer ke artificial intelligence dan robot itu jadi. Udah bisa motong buah sendiri, ngambil barang yang jatuh dan sebagainya, tinggal masalah waktu. Ini yang sedang terjadi. Dan yang terakhir adalah global warming. Berapa banyak saudara yang merasa kota Batam semakin dingin atau semakin panas? Karena global warming yang sudah sangat nyata terjadi. Sudah dikatakan bahwa pakar mengatakan setiap tahun akan naik 1 sampai 1,5 derajat setiap tahun. Kali 10 tahun aja saudara, kira-kira udah berapa Celcius di kota Batam. Kalau setiap tahun naik 1 sampai 1,5 derajat suhu bumi. Karena itu kita harus melihat dan membuka mata kita dengan jelas. What do you see? Tanya lagi kira kanannya, what do you see? Saya mau mulai dengan satu statement ini saudara. Next.
Seberapa besar Anda berkembang dan seberapa jauh Anda melangkah sampai hari ini, itu bukan hanya ditentukan dari bagaimana cara kita melihat atau memandang Tuhan, tapi juga bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. What do you see? Apa yang saudara lihat ke dalam diri saudara? Siapa yang saudara lihat? Saudara pernah cari di Google Image gambar kucing yang lagi ngaca? Kucing lagi ngaca, dia lihat di kaca siapa? Singa. Pernah lihat ya? Sering kali kita lihat kucing ini pas ngaca, singa. Wah, kucingnya bangga banget. Ternyata gue ganteng banget. Ternyata badan gue keker banget. Ternyata jenggotnya panjang. Dan ketika dia ngaum di kaca itu, dia merasa seperti singa lagi ngaum. Kenceng, padahal bunyinya miau. Dan kucing semakin merasa perkasa karena dia merasa dia ngaca itu dia singa. Dia lompat dari satu gedung ke gedung lain, ya kan? Saudara, emang pernah lihat kucing takut di jalanan? Enggak pernah. Berapa banyak yang pernah lindas kucing? Kejadian kecelakaan di mana-mana. Kenapa? Kucing nggak takut mati. Menurut dia nyawanya udah 9. Kenapa? Yang dia lihat bukan kucing, tapi singa. Sekali lagi, what do you see? Bukan bagaimana kita memandang Tuhan aja, tapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri hari ini. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. As a man or woman thinks in their heart, so is he. Seperti apa kita memikirkan diri kita, jadilah seperti itu. Karena itu kita harus mengerti bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan saudara. Katakan yes. Tapi kenapa kadang-kadang kita belum mengalami? Next slide. Terkadang rancangan dari Tuhan belum kita alami hanya karena kita yang belum percaya. Hanya karena kita kurang percaya. Tuhan udah menjanjikan, janji Tuhan luar biasa. Tapi kenapa belum ngalamin? Karena kurang percaya. Semakin besar kita percaya, semakin kita akan ngalamin mujizat. Semakin besar kita percaya, kesembuhan pasti terjadi. Semakin besar kita percaya, iman itu mulai tumbuh, pasti ada pintu yang terbuka. Katakan amin saudara. Semakin besar kepercayaan kita, semakin besar iman kita. Nah, kenapa seringkali kita gagal untuk percaya? Karena mungkin seringkali kita sering terjebak sama yang satu ini saudara. Next slide. Yaitu iblis. Sama-sama katakan iblis. Iblis itu pendusta, pembohong. Visi dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. That's it, selesai sampai di sana. Gak ada visi dia, untuk menyelamatkan orang ini, gak ada. Mencuri, membunuh, membinasakan. Ketika dia menyerupai ular di Taman Eden pada waktu itu pertama kali, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Minggu lalu disampaikan oleh Bapak Rohani kita melalui tekanan dan kesenangan bisa jatuh dalam dosa. Contohnya Esau, karena tekanan perut, lapar, dia jual hak kesulungannya. Salomo karena kesenangan, dia jatuh dalam dosa. Saul karena tekanan juga, dia jatuh juga. Karena saudara mungkin sering kali iblis akan menyerang pikiran kita, membuat kita dua hal. Yang pertama, terlalu over pede, terlalu percaya diri sehingga buat kita gak butuh orang lain dan gak butuh Tuhan. Atau di sisi yang lain, iblis membuat kita merasa, kamu mah gak layak, kamu mah gak qualified, kamu gak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu. Dua hal itu yang biasanya iblis merasuki pikiran manusia. Akhirnya seorang manusia menjadi krisis identitas. Tidak punya identitas yang jelas. Padahal firman Tuhan berkata, kita adalah imamat yang rajani yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Katakan amin saudara. Tapi seringkali kita dibuat seperti itu, terpana rasanya sama godaan-godaan simbolis. Membuat kita berpikir kita nggak layak. Membuat kita berpikir kita orang yang paling hebat, yang paling jago. Lo orang semua nggak ada apa-apanya. Akhirnya kita terjebak di sana. Saudara, minggu lalu sudah diberikan contoh Esau, Salomo, dan Saul. Dan hari ini saya mau memberikan satu contoh seorang pribadi yang luar biasa yang ada di Alkitab.
yaitu yang bernama Daud. Sama-sama katakan Daud. Mari kita buka Alkitab kita saudara di 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Hari itu kiprah Daud sebetulnya dimulai di pasal 17. Kenapa pasal 17? Pasal 17 menuliskan kisah Daud melawan Goliat pada hari itu, saudara. Dan kita tahu ceritanya Daud lawan Goliat. Dia menang, Goliat dikalahkan, dia memancung kepalanya Goliat, dan dari sanalah nama Daud mulai tersohor dan terpandang. Tapi ternyata sebenarnya kisah perjalanan Daud bersama dengan Tuhan dimulai di satu pasal sebelumnya. Pasal 16, ketika Daud diurapi menjadi raja. Saudara, saya bacakan buat saudara. Dikatakan seperti ini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Sama-sama katakan seorang raja bagiku. Saudara, kalau perhatikan di ayat pertama aja, Tuhan tuh seperti ngomong sama Samuel. Sam, sampai kapan kamu tetap mau ngurusin orang yang sudah gak aku pilih? Samuel, sampai kapan kamu mau kepo urusin hidupnya dia? Sampai kapan kamu mau ngurusin musim lalu yang dimana aku gak akan ngulangin lagi? Sampai kapan kamu akan terjebak di sana dan tetap berduka cita karena Saul atas orang yang udah gak aku pilih lagi? Kenapa Samuel masih terjebak di situ? Karena seringkali manusia suka terjebak dengan masa lalu. Sulit, sama-sama katakan sulit. Mau ditambah Y enggak saudara? Sulit. Untuk apa? Untuk move on. Untuk maju dari masa lalu. Untuk move on. Sampai Tuhan nanya, sampai kapan kamu mau urusin orang yang sudah gak mau dengar aku lagi, Sam? Saudara, di ayat itu Tuhan berkata lagi, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau bilang gini, kamu gak usah lagi capek-capek nyiapin minyak. Minyak tuh berbicara tentang apa? Anointing, pengurapan. Minyak juga berbicara tentang ability, kemampuan. Kamu gak usah capek-capek lagi menyiapkan minyak untuk orang yang sudah tidak menghargai lagi urapanku. Kamu gak usah capek-capek lagi buang-buang minyak untuk orang yang sudah tidak menghargai suaraku lagi. Ngapain kamu buang-buang minyak untuk orang yang udah gak mau terima lagi? Akhirnya Samuel gak berdebat sama Tuhan. Kemana perginya Samuel? Akhirnya Samuel pergi ke rumah Isai. Saudara sambil membayangkan ya hari itu. Samuel sampai di rumah Isai. Dia ketok pintu. Sai, kayak manggil sayang. Sai, akhirnya Isai keluar. Dia bisik sama Isai. Saya punya kabar. Apa tuh? Isai, anakmu sebentar lagi akan kuurapi jadi raja. Isai yang dengar kayak gitu, shock, kaget. Saudara bisa kebayang gak? What? Serius? Bapak Nabi? Serius, Amang? Beneran? Saudara kebayang gak? Isai, kalau sekarang nih misalnya, ada staf khusus kepresidenan datang ke rumah bapak dan ibu dan bilang gini, Bapak, Ibu, anak bapak akan menjadi staf khusus kepresidenan dan akan menggantikan calon-calon yang lain yang akan menjabat nanti. Kira-kira jadi orang tua gimana? Kaget. Kaget tapi excited. Pasti langsung semangat saudara. Hari itu Isai langsung semangat. Karena dia tahu Samuel gak main-main. Akhirnya dipanggil lah sama Isai. Anak-anak keluar baris. Saudara,
Yang lagi belum pakai baju, lagi nyuci baju, nyuci piring di belakang, semua langsung baris lari. 7-7-nya baris. Dipanggillah satu-satu. Karena harus diurapi. Dan itu seremoni. Semua lagi berdiri. Mulailah datang satu persatu anak-anak Isai. Yang pertama namanya Eliab. Sama-sama katakan Eliab. Eliab tuh kayak gimana? Eliab itu ganteng banget. Eliab itu six pack saudara. Kayak Aderai mungkin. Saking gantengnya dia, saking kerennya dia, saking charmingnya Eliab. Samuel langsung bilang, ini yang dicari. Pasti ini yang mau diurapi sama Tuhan. Bukan yang lain. Yakin kali dia. Baru dia mau ngomong. Tiba-tiba Tuhan bilang, no, bukan dia. Yang benar Tuhan, ini udah cocok kali pun Tuhan. Kurang apa lagi, udah kriteria raja. Saudara, kenapa akhirnya Samuel begitu lihat Eliab, langsung dia pikir itu yang akan diurapi? Karena perawakan Saul ketika dia mengurapi Saul sama dengan Eliab. Saul tegap, tinggi, gagah, perkasa. Tapi hari itu Tuhan bilang sama Samuel, dulu kita ketika mau memilih raja yang kita lihat fisik. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku lihat hati. Bilang kiri kanan nih, Tuhan asik banget. Tuhan merubah pola pikir. Tuhan merubah semuanya di musim yang lalu jadi yang baru. Yang tadinya kriterianya fisik, sekarang Tuhan bilang, lihat hati. Akhirnya lanjut, keluar yang kedua, ketiga, sampai 7 anaknya keluar. Tuhan cuma bilang gini, no. Gak ada dari sini. Otomatis Samuel bingung dong, Bapak Ibu. Katanya mau diurapin, jadi raja. Yang mana? Akhirnya Samuel bisa ke Isai. Say, ini aja anak lu. Terus Isai jawab. Saya kebayang jadi Isai dengan ragu-ragu. Ada sih. Satu lagi sih. Tapi sih. Dia sih. Ini sih. Dia bisik lagi. Bau kambing Pak. Kenapa bau kambing? Daud ngapain? Jaga kambing. Akhirnya Isai bilang, udah, gak usah ribet, bawa aja. Akhirnya dibawa. Keluarlah seorang Daud yang gak diperhitungkan sama ayahnya sendiri, apalagi sama kakak-kakaknya. Tiba-tiba nongol Daud dengan paras yang masih kemerah-merahan, masih sangat muda. Tiba-tiba Tuhan bilang, kaget. Ini dia. Ini dia yang mau kuurapi. Saudara, watch this carefully. Tidak peduli, mungkin udah 7 orang yang maju duluan, yang ketemu Samuel. Atau berapa banyak orang yang udah maju duluan, atau apply duluan. Tapi Tuhan akan selalu menyediakan tempat kalau Dia sudah memilih kita. Yang percaya katakan yes. Kalau Anda udah dipilih Tuhan, mau 7 orang, mau 10 orang yang udah maju duluan, gak peduli. The space is for you. Tempatnya buat saudara. Kenapa? Tuhan lihat hati. Bilang kiri kanan nih, Tuhan lihat hati. Gak peduli, mau 7, 20, 100 orang pun. Kalau dia udah maju duluan, tapi Tuhan bilang, aku tetap mau pilih kamu. Ya kamu yang kepilih. Saudara, kenapa Samuel waktu itu seperti itu? Next, karena kadang apa yang kita alami di masa lalu membuat kita dan mempengaruhi cara kita bertindak dan mengambil keputusan dengan cara yang sama di masa yang sekarang, di musim yang sekarang. Padahal it's a different season. Tuhan mau bilang ini musim yang berbeda. So, lakukan dengan cara yang berbeda, berpikir yang berbeda. Musimnya gak sama lagi. Musimnya udah berbeda.
ngambil keputusan udah gak bisa lagi seperti yang lama, tapi dengan cara yang baru. Karena musimnya berbeda. Musim kehidupan kita berbeda, Tuhan bekerja juga dengan cara yang berbeda. Dia tetap Allah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama, tapi cara kerjanya berbeda. Yang menangkap katakan amin saudara. It's a different season. Jangan bawa yang masa lalu ke masa sekarang. Jangan bawa cara kita di musim yang lalu di musim yang sekarang. Dunia aja berubah. Saudara lihat bagaimana saya buka dengan AI dan segala macam, dunia semakin maju. Tuhan juga bekerja dengan cara yang berbeda, dengan strategi yang berbeda di musim kehidupan yang berbeda. Nah, saudara, lanjut ke ayat yang ke-13. Ini yang luar biasa. Next. Dikatakan gini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di mana saudara? Di tengah-tengah saudaranya. Saudara kebayang gak? Hari itu juga Daud yang gak diperhitungkan, yang kecil, yang tidak dilihat sama sekali sama ayahnya dan saudara-saudaranya. Ketika dia dipermalukan, Tuhan membela Daud. Saya nggak tahu kenapa Alkitab begitu detail. Kenapa dia harus tulis mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Saudara, kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan mau membuktikan bahwa bukan perawakan atau standarnya manusia, tapi standarnya Tuhan yang Tuhan mau kasih lihat. Saudara kebayang nggak? Jadi abang-abangnya, wah udah pede banget, pasti gue yang jadi raja. Salah satu dari 7 bersaudara itu yang jadi raja. Udah saking pedenya. Tiba-tiba yang paling bontot, yang paling kecil, yang paling gak diperhitungkan. Mereka harus duduk di sana, tunduk dan melihat Daud diurapi menjadi raja. Sakitnya tuh di sini. Saudara, kita harus mengerti. Kalau orang berusaha mempermalukan kita, Tuhan gak terima itu. Dan Tuhan akan membuat dia duduk melihat saudara menerima pengurapan itu dari Tuhan. Katakan amin saudara. Karena semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Dan itu satu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memutar balikan itu. Yang gak diperhitungkan manusia, Tuhan angkat. Selanjutnya dia bilang seperti ini, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Hari itu juga berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dia udah diurapi jadi raja. Tapi hari itu ada satu hal yang aneh dan membuat kita bingung kalau baca. Saudara bayangin kalau Daud udah diurapi nih, udah jadi raja nih. Hari itu kan Samuel bawa minyaknya dengan tabung tanduk. Minyaknya banyak. Saudara pernah ikut doa pengurapan kan? Minyaknya sampai tumpe-tumpe kan? Sampai kadang-kadang kita gak mau ngelap tuh. Udah sampai masuk mata, kadang-kadang udah pedih gitu kan. Saudara kebayang gak? Daud diurapi dengan minyak, dengan ditabung tanduk. Itu udah kayak di penggorengan minyaknya. Banyak banget minyaknya. Sampai berminyak banget. Tapi tiba-tiba yang ngurapin dia pergi begitu saja. Pergi gak ngomong apa-apa, langsung berangkat menuju Rama. Saudara bayangin mukanya udah benar-benar berminyak, udah siap digoreng, terus Samuel cabut. Sambil Isai peluk Daud. I'm so proud of you. Saya bangga kamu jadi raja. Tapi Daud masih bingung. Kenapa saya ditinggalin begini sama Isai? Saudara yang muda-muda pernah gak rasanya di PHP-in? Begitu rasanya kayaknya. Mungkin Daud berpikir, oh enggak. Saya udah diurapi jadi raja. Pasti Samuel pergi cari kereta kuda jemput saya. Atau oh no, paling enggak dia ambil Gojek lah. Buat jemput saya. Pesen Gokar lah. Kan udah raja nih. Udah beda dong statusnya. Tapi enggak saudara, hari itu Samuel pergi begitu saja menuju Rama.
What's going on? Kenapa? Kok rasanya Daud di PHP-in? Saudara, kita harus mengerti kira-kira seperti ini. Next, terkadang kita ada di musim kehidupan di mana kemampuan yang kita terima itu lebih besar daripada tanggung jawab kita sekarang. Hari itu Daud udah diurapi. Kemampuannya, ability-nya besar. Kenapa? Seorang raja. Tapi kenapa tiba-tiba ditinggal begitu saja sama Samuel hari itu? Ada yang namanya purposeful God's gap. Sama-sama katakan purposeful God's gap. Kemana Daud setelah diurapi, saudara? Apakah dia langsung memerintah Israel? Apakah langsung jadi raja? Langsung pergi perang? No. Dia kemana? Dia balik, jaga kambing, jaga domba. Raja loh. Tapi dia harus balik lagi, jaga kambing, jaga domba. Ability-nya udah penuh sebagai raja, udah terima pengurapan. Tapi hari itu tanggung jawabnya masih diberikan yang simple. Ada yang namanya purposeful God's gap. Ada yang namanya jarak yang diberikan Tuhan tapi purposeful, punya tujuannya. Sama-sama katakan punya tujuan. Tuhan selalu punya tujuan dalam hidup saudara. Katakan amin. Bilang kira-kira Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Kenapa? Kenapa Daud disuruh balik lagi ke kandang kambing dan domba? Gak langsung memerintah. Karena hari itu God's gap itu untuk mempersiapkan Daud jadi imamat yang rajani yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena yang nunggu Daud bukan hanya tahta kerajaan. Gak langsung duduk di sana dan memerintah bangsa Israel. Tidak semudah itu. Tapi ada satu mantan raja yang jahat. Sama-sama bilang mantan raja. Bukan cuman mantan. Mantan raja yang jahat. Yang mau ngapain? Yang mau bunuh Daud. Yes, saya percaya ketika Daud diurapi dia udah siap terima berkat sebagai seorang raja. Tapi belum tentu dia siap terima tekanan sebagai seorang raja. Ada di atas angin semakin kencang. Ada di atas tekanan semakin besar. Bagi Tuhan hari itu dia tahu kapan waktu yang terbaik bagi Daud. Dan bukan hari itu. Saudara, hari itu Daud disuruh tunggu dulu. Rasanya udah kalau mau sombong mah udah bisa sombong. Masa gua raja disuruh balik lagi ke kandang kambing, Tuhan yang bener aja lu main-main Tuhan. Tapi Tuhan gak main-main sama Daud. Balik dulu ke sana. Jaga lagi. Sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Kenapa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Depannya ready, belakangnya belum ready. Siap terima berkat, belum siap terima tekanan. Saudara, kalau kita sedang ada di gap itu sekarang, rasanya kemampuan kita udah lebih, harusnya saya bisa kerja lebih daripada ini Tuhan. Tapi kenapa saya belum dapat kerjaan, tapi kenapa saya malah nganggur sekarang? Tuhan lagi mempersiapkan saudara. Jadi imamat yang rajani, yang luar biasa. Katakan amin saudara. Mungkin kita ready dengan berkat, tapi belum ready dengan tekanan. Saudara kebayang kalau hari itu Daud belum ready dengan tekanan dan dia langsung memerintah sebagai raja atas Israel. Pasti gak akan lama. Tapi ketika dia dipersiapkan sama Tuhan sampai dia benar-benar ready. Saudara, Tuhan yang mempromosikan dia. Walaupun kita tahu ceritanya Daud, masa lalunya kelam. Ketika dia jadi raja, dia nikah sama Bersyeba, tapi dengan cara yang salah. Kenapa? Kalau masuk ke pasal pembunuhan, itu pembunuhan berencana, hukumannya mati harusnya Daud. Dia berencana. Yang salah bukan Bersyebanya. Daud lagi iseng-iseng naik di atas soto rumah, ngelihat cewek cantik. Dan akhirnya timbul pikiran dan akhirnya berbuat dosa. Dan dia langsung punya strategi. Uria suaminya, saya taruh di paling depan. Supaya apa? Supaya dia mati duluan ketika perang, saya ambil istrinya. Kurang jahat apa Daud? Tapi kenapa Daud yang begitu jahat? Tuhan tetap bilang, cuma Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara coba cari di satu Alkitab. Gak ada orang yang ditulis nama selain Daud yang dibilang
The man after God's own heart. Orang yang berkenan di hatinya Tuhan cuma Daud. Walaupun masa lalunya begitu kelam. Tapi Tuhan bilang dia berkenan di hatiku. Kenapa? Karena Daud hari itu dia bertobat sungguh-sungguh dan tidak kembali lagi ke dosanya yang lama. Karena itu Tuhan berkenan atas Daud. Saudara, kalau Tuhan lagi mempersiapkan kita supaya kita ready. Karakter kita tahan uji, tahan tekanan sehingga ketika waktunya Tuhan sudah jadi, saudara akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan amazing. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Yang percaya katakan, kita harus siap. Bilang kiri kanan, kita harus siap. Karena itu apa yang Daud lakukan? Dia setia, sama-sama katakan setia. Next, dia setia dalam perkara kecil, saudara. Dan Tuhan akan membuka pintu yang besar menuju destiny saudara. Katakan amin. Dengan setia dalam hal kecil. Kenapa setia dalam hal kecil? Daud udah jadi raja. Ingat-ingat dia udah diurapi jadi raja. Tapi hari itu di pasal yang ke-17. Sebelum perang lawan Goliat. Dia disuruh ngapain? Bawa bekal abang-abangnya. Menuju ke medan perang. Bukan ikutan perang saudara. Udah diurapi nih jadi raja. Tapi tukang antar bekal. Gosen. Daud antar bekal. Kalau Daud punya pride dan kesombongan hari itu dia bilang, emang gak bisa suruh orang lain? Lu gak tahu gue siapa? Lu gak tahu gue udah diurapi jadi raja? Tapi Daud setia dalam hal kecil. Kenapa saya tulis setia dalam perkara kecil? Tuhan akan membuka pintu yang besar menuju destiny saudara. Karena hari itu kalau Daud memutuskan, gak mau saya gak mau antar bekal. Saudara, dia tidak akan pernah ketemu Goliat. Saudara nangkep dulu nih. Hari itu ketika dia memutuskan, oke, saya bawain bekal. Dengan hati yang tulus, dia setia dalam perkara kecil. Hari itu ketika nyampe, Goliat lagi teriak-teriak, wah. Mana Allah Israel gitu kan. Daud gak tahan, panas dia. Makanannya dia taruh. Dia lihat siapa nih bagong ini. Yang berani menghina Tuhan saya. Hatinya berkobar-kobar hari itu. Dan dia mau lawan Goliat. Tanpa bekal, Daud gak jadi raja dan gak akan menang lawan Goliat. Karena apa saudara? Bekal. Bilang kiri kanannya, makanya, bilang dulu saudara, makanya kalau disuruh nurut aja. Kadang-kadang kita udah suujon. Kita udah suujon duluan. Kita udah gak mau duluan. Kenapa? Padahal kita gak tahu ada purpose-nya Tuhan di sana. Ada destiny yang Tuhan udah siapkan di sana. Kadang-kadang kita nolak duluan. Tapi ternyata di ujung sana ada janji Tuhan. Daud setia dalam perkara kecil, rasanya konyol. Raja kok disuruh bawa bekal, ngapain? Tapi Daud gak lihat itu. Daud lihat ada destiny yang luar biasa yang Tuhan udah siapkan. Cuma lewat bekal makanan itu saudara. Lewat bekal dia bisa ngalahin Goliat hari itu. Karena itu setialah, bilang kiri kanannya setialah. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara yang besar. Apapun yang sedang saudara lakukan sekarang, meskipun gak dilihat orang, tetap setia. Tuhan yang akan mempromosikan kehidupan saudara. Katakan yes. Gak perlu dilihat orang, tapi setia. Karena itu saudara, saya akan tutup dengan ini. Next. Ingat dulu nih, recognizing what doesn't fit you. Ketahuilah apa yang gak cocok sama saudara. Gak semuanya cocok atas kehidupan kita. 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39. Ini ayat yang terakhir. Kenapa gak semua cocok saudara? Dikatakan seperti ini, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan pakai ini sebab belum pernah aku mencobanya.
kemudian ia menanggalkannya. Saudara, hari itu ketika Daud udah bersikeras, saya mau lawan Goliat. Saul mau memberikan baju perangnya yang terbaik. Saudara harus ngerti, Saul itu raja. Baju perangnya pasti yang the best. Best quality, mantap punyalah. Udah dicoba ditusuk pakai pedang gak jebol-jebol. Mungkin udah dites. Pakai perang, masih mantap. Itu yang dia kasih ke Daud. Menurut Saul, itu yang paling cocok buat Daud. Untuk dia pakai. Tapi ternyata saudara, kita harus mengerti. Daud ternyata gak cocok pakai itu. Kenapa? Yang menurut Saul cocok ternyata gak cocok buat Daud. Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda di musim yang berbeda. Hari itu beberapa tahun yang lalu Saul pakai baju itu menang terus. Tapi hari itu Tuhan mau bilang, aku mau bekerja dengan cara yang berbeda saudara. Keberhasilan Saul bukan keberhasilannya Daud. Karena Tuhan bekerja di musim yang berbeda. Hari itu Daud tinggalin semua. Dia bilang, aku gak butuh ini semua. Baju yang berat gak bisa jalan. Aku cuma butuh apa? Aku gak butuh pedang. Waktu itu Saul menang dengan pedang dan tombak dan baju zirah. Tapi hari itu Daud menang dengan apa? Umban dan batu. Bukan cuma itu. Tapi ada Tuhan yang besar. Karena itu kita harus mengerti. Terakhir saudara, next. Belum tentu keberhasilan yang dipakai orang akan berlaku sama dengan keberhasilan yang Tuhan sedang rencanakan bagi setiap saudara. Katakan amin. Karena itu gak usah iri sama orang. Keberhasilan dia bukan kita punya. Kalau dia berhasil, kita bersuka cita. Tapi belum tentu keberhasilan dia menjadi keberhasilan kita juga. Tuhan bekerja di musim yang berbeda dengan cara yang berbeda. Karena itu gak penting kita iri sama orang. Oh dia punya mobil Mercy, kita juga harus punya Lamborghini. Dia punya Lamborghini, kita punya Lamborgono. Dia punya helikopter, kita beli private jet. Waduh pokoknya gak ada habisnya. Kenapa? Kita melihat keberhasilan orang dan kita mau. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, belum tentu keberhasilan dipakai orang akan berlaku sama dengan keberhasilan, ingat yang Tuhan rencanakan bagi saudara. Beda. Gak sama. Karena itu jangan dengar doang apa kata orang. Tapi dengar apa kata Tuhan. Katakan amin saudara. Yang Tuhan katakan atas hidup kita itu jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Daud bahkan bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita tahu, kita imamat yang rajani. Kita ngerti. Tidak keberhasilan orang. Tapi keberhasilan yang Tuhan rencanakan bagi setiap kehidupan saudara. Karena itu saya percaya firman Tuhan malam hari ini mengajar kita saudara. Untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membuat setiap kita berhasil sesuai dengan jalannya Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Apapun musim kehidupan saudara sekarang, ada di mana? Gak usah pedulikan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Selama kita hidup, apapun musimnya, percayalah kebesaran Tuhan dan kekuatan Tuhan di dalam kita. Itu hal yang luar biasa. Saudara, saya gak tahu saudara datang dengan berbeban berat atau dengan punya segudang masalah. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu musim kehidupan kita. Tuhan lagi tahu kondisi kita seperti apa. Karena itu yang paling penting malam hari ini, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Hadirat Tuhan itu yang melepaskan kita, memberikan kita kelegaan, memberikan kita mujizat di dalam kehidupan kita. Apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, gak pernah timbul dari dalam hati dan pikiran kita, itu yang Tuhan akan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara. Mari hampiri Dia. Thank you Jesus.
Tuhan lihat setiap kami, lihat hati kami, lihat hidup kami Tuhan. Dan apapun yang terjadi sampai hari ini, kami cuma berkata Tuhan Kau baik. Yesus Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Mari sama-sama katakan, akui kuasa-Mu. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, mari katakan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga. Mari sekali lagi katakan, selama ku hidup, selama ku hidup. Kami bersyukur Tuhan. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang percaya kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Mari hampiri Dia. Saudara, apa yang menjadi musim kehidupan saudara hari ini? Datang dan hampiri Tuhan. Datang dan hampiri Tuhan. Karena Dia tahu. He know every season. Dia tahu setiap musim kita. Mari datang sama Dia. Apa yang ada di dalam hati saudara, sampaikan itu sama Tuhan malam hari ini. Apa yang menjadi beban saudara, sampaikan itu sama Tuhan malam hari ini. Dan izinkan Dia bekerja. Izinkan Dia bekerja dalam kehidupan saudara. Oh diaralabasya makaralabayana. Oh diaralabasya makanabaralayana baralaba. Kiralabayana baralabasya makaralabaralaba. Kiralabayasya. Syamakana baralaba. Tuhan, lihat kami, dengar doa kami Tuhan. Malam hari ini, Engkau Allah yang sanggup. Amin. Sekali lagi kami mau katakan, Engkau Allah yang sanggup. Amin. Kami gak sanggup Tuhan, tapi Tuhan sanggup melakukan Amin. segala sesuatu. Karena itu kami cuma mau percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Bahwa di dalam setiap musim kehidupan kami, mau itu lagi baik, enggak baik sekalipun, kami tetap percaya firman Tuhan berkata, tangan kanan Tuhan yang kuat selalu menopang kehidupan kami. Bersyukur Tuhan. Yang kedua saudara, saya mau berdoa. Kalau saudara merasa seperti Daud,
nggak dianggap, dikucilkan, nggak dilihat orang. Saudara merasa terintimidasi, nggak layak, nggak mampu. Mari angkat tangan di tempat engkau berdiri sambil pejamkan mata. Idiarala basya makana. Orala basya makana. Malam hari ini Roh Kudus sentuh hati. Aku berdoa ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan. Ada kelegaan. Hati yang lama Tuhan ganti dengan hati yang baru malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran yang lama Tuhan ganti dengan pikiran yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang angkat tangan, letakkan tangan kanan saudara di dada. Angkat tangan kirinya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sekarang rasakan kasih Tuhan. Alami dia. Saudara rasakan ketika detak jantung itu masih berdetak. Itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Thank you Jesus. Oh dia rela basya. Sampai saudara letakkan tangan di dada. Boleh sekali lagi kita sembah dia. Dan kita bilang selama kau hidup. Mari sama-sama katakan. Dengan suara yang lembut. Selama ku hidup. Katakan sama Tuhan. Apapun musim. Mungkin berat saudara. Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku. Akui kebesaran Tuhan. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku. Terima kekuatan yang baru. Terima kekuatan yang baru saudara. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami terima kelegaan yang baru. Kami terima kekuatan yang baru. Kami yang mulai hilang pengharapan, Tuhan kami terima pengharapan malam hari ini. Iman kami yang mulai goyah, kami terima iman yang baru malam hari ini Tuhan. Perkuat iman setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan yang gak akan pernah pudar Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus bekerja senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur ada hati yang dipulihkan. Ada pikiran yang diubahkan malam hari ini. Ada hati yang diberikan kelegaan malam hari ini. Dan diberikan damai sejahtera sama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak.